Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sampai pada pembuatan laporan keuangan, yaitu laporan raca atau laporan posisi keuangan. Dimana untuk fungsi laporan yang akan kita buat ini yaitu biasanya untuk menaksir kesehatan keuangan perusahaan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan, serta berfungsi untuk menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan perusahaan. Oke, untuk bentuk laporan keuangannya sendiri, untuk laporan racanya sendiri kira-kira seperti ini, yaitu ada dua sisi, ada sisi aktiva ini untuk merincikan atau menuliskan laporan berhubungan dengan harta, yaitu baik itu current aset atau harta lancar, baik itu harta tak lancar. Kemudian di sisi sebelah kredit di sini ada pasiva, atau di sini yang berisi kolom untuk berapa nilai hutang, baik itu hutang lancar maupun hutang jangka panjang, serta berapa nilai modal perusahaan. Sehingga pada akhirnya nanti untuk jumlah total aktiva dan pasiva ini akan mempunyai nilai yang sama. Nah, untuk cara mengisi atau membuat laporan raca ini, sumber yang kita gunakan di sini adalah kita cukup mengambil data yang ada di neraca lajur, ya, yang ada di laporan neraca lajur kolom neraca. Di sini kita ketahui bahwa untuk kolom neraca sendiri itu adalah kolom akun atau kolom saldo yang berisi akun-akun mulai dari kode 1 sampai dengan kode 3. Oke, berarti akun-akun ini yang akan kita gunakan untuk membuat laporan neraca yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu di sini. Yang pertama, berdasarkan data yang akan kita buat di sini, yaitu data yang ada di neraca lajur. Yang pertama akan kita susun secara sistematis semua akun-akun harta, baik mulai harta lancar, harta tak lancar sini. Yang pertama kita akan coba kelompokkan untuk yang masuk dalam kategori current asset. Nah, untuk nama-nama akun dengan kategori current asset atau harta lancar, di sini kita akan mengambil data yaitu mulai dari nama akun yang kode awalnya 11. Oke, berarti nama akun ini ya. Berarti nama akun ini akan kita gunakan atau yang akan kita kelompokkan dalam kategori harta lancar atau current asset. Oke, langkah pertama kita akan coba masukkan nama-nama akun ini ke dalam laporan neraca sini. Kita tuliskan di sini. Ya, seperti ini kira-kira. Kemudian setelah kita masukkan nama-nama akun yang masuk dalam kategori current asset, baru kita masukkan nilai saldo dari akun tersebut. Nah, untuk nilai saldonya sendiri kita ambil dari kolom neraca. Oke, kita ambil yang ada di kolom neraca, berarti untuk data saldo ini. Ya, berarti yang ini akan kita ambil sebagai saldo dari nama-nama akun yang masuk dalam kelompok kategori current asset. Oke, ini kita ambil, kita masukkan ke dalam laporan neraca sini, kita masukkan di sebelah kiri kolom pertama di sini. Oke, setelah kita masukkan semua saldo dari nama-nama akun yang masuk dalam kategori current asset, maka nilai saldo ini akan kita jumlahkan. Oke, setelah saya jumlahkan di sini ketemu hasil yaitu sebesar 687.195.000. Oke, ini bisa kita kasih keterangan yaitu jumlah current asset. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan masukkan untuk kategori nama akun yang long term investment. Oke, di sini kita lihat untuk nama akun long term investment ini kita cukup mengambil data akun yang kode awalnya 12. Oke, berarti yang ini. Jika tadi untuk current asset itu mengambil data dari kode akun kode akun untuk yang awalnya 11, maka untuk yang long term investment atau investasi dalam bentuk saham ini kita cukup mengambil data dari kode akun 12, dan kebetulan di sini hanya ada satu akun yaitu stock investment. Oke, berarti hanya satu akun ini akan kita masukkan ke dalam laporan neraca yaitu di golongan long term investment ini. Kita masukkan ke sini nama akunnya, kemudian nilai saldonya kita ambil di sini. Untuk long term investment di sini nilainya ada 50 juta. Oke, 50 juta ini kita masukkan ke dalam laporan neraca di sini. Oke, karena hanya satu akun, kita masukkan nominalnya langsung ke kolom kedua di sini. Oke, seperti itu kira-kira. Oke, sekarang kita masukkan yang untuk kategori fixed asset atau harta tak lancar. Nah, untuk kategori fixed asset maka kita mengambil kode akun yang awalnya 13. Oke, berarti yang ini. Ya, 13 yang ini. Ya, perhatikan di sini. Untuk kode awal 1 ini adalah masuk dalam kategori harta. Perhatikan di awal ini 1, ya, di sini juga 1, di sini juga 1. Jika kode akun yang awal 1 ini adalah kode akun yang masuk dalam kategori harta.
Sedangkan untuk harta sendiri itu dikategorikan atau digolongkan menjadi 2 kategori. 3 kategori jika di dalamnya ada investasi dalam bentuk saham. Nah, untuk kategori harta yang pertama atau current asset itu adalah kode akun yang awalnya 11. Kemudian yang masuk dalam kategori long term investment atau investasi jangka panjang atau dalam bentuk saham di sini kodenya adalah 12. Sedangkan untuk kategori harta tak lancar itu adalah kategori 13. Berarti untuk yang kategori yang ketiga, untuk kategori fixed asset, kita mengambil data akun yang kodenya awalnya 13. Berarti nama-nama akun ini mulai dari land sampai akumulasi, depreciation, value kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan data akunnya, nama akunnya, kita baru masukkan atau ambil nilai saldonya. Berarti yang ini. Ya, berarti saldo akun ini. Perhatikan di sini untuk saldo akun fixed asset, di sini ada yang di sisi debit dan ada di sisi kredit. Oke, saldo normalnya harta itu ada di sisi debit. Jika dia saldonya ada di sisi kredit, maka dia masuk dalam kategori akun kontra. Maka dalam memasukkan atau mengelompokkan nilai saldonya, maka yang di kredit ini kita akan kasih tanda min sebagai tanda bahwa saldo itu mengurangi nilai harta. Seperti itu kira-kira. Oke, perhatikan di sini untuk akumulasi depreciation gedung atau building, kemudian akumulasi depresiasi factory equipment, kemudian akumulasi depresiasi store equipment dan akumulasi depresiasi office equipment serta akumulasi depresiasi vehicle. Ini saya kasih tanda min atau dalam kurung bukti bahwa nilai ini mengurangi nilai harta. Oke, sekarang kita akan coba jumlahkan untuk land ini ya, ditambah 150 juta ditambah 360 juta dikurangi 49 juta ditambah 225 juta dikurangi 61 juta 250 dan seterusnya. Artinya bahwa di dalam kurung ini mengurangi nilai, maka di sini didapatlah nilai sebesar 746 juta 500 ribu rupiah. Oke, setelah semua akun current asset, long term investment dan fixed asset ini sudah kita masukkan, kemudian nilai saldonya juga sudah kita perhitungkan, maka ketiga akun ini, oke, ini saya kasih total untuk fixed asset, maka ketiga total ini kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Ya, inilah yang disebut dengan total aktiva atau total harta di sini. Oke, lalu setelah kita sudah tahu berapa nilai total harta atau total aktiva, kita akan coba masukkan atau kita akan coba masuk pada pembahasan mengenai pasiva atau di sisi sebelah kreditnya di sini. Oke, yang pertama kita akan coba cari untuk current liabilities. Nah, untuk kategori akun liabilities atau hutang lancar di sini kita masih pada laporan neraca lajur. Untuk pasiva sendiri atau harta itu dikategorikan menjadi 2 kategori di sini. Ya, ada 2 kategori. Ada current liabilities dan ada long term liabilities. Hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Nah, sekarang yang masuk dalam kategori hutang jangka pendek di sini yaitu kita cari di neraca lajur khusus kode akun 2. Oke, sekali lagi khusus kode akun 2 yang di situ kodenya adalah awalnya 21. Oke, saya kasih warna berbeda di sini. Oke, berarti data-data ini yang kita gunakan untuk membuat atau untuk menginput kategori untuk current asset, current liabilities dan fixed long term liabilities. Oke, untuk yang kategori current liabilities kita ambil kode akun 2 ya, yang awalnya 2 kemudian diikuti dengan angka 1, berarti 21 ini. Oke, berarti yang ini ya, nama-nama akunnya masuk dalam kategori current liabilities atau hutang jangka pendek, mulai dari akun payable sampai VAT payable. Oke, kita masukkan ke sini. Ya, ini adalah kategori nama-nama akun yang masuk dalam hutang jangka pendek atau hutang lancar. Oke, setelah kita masukkan nama-nama akun yang masuk dalam kategori hutang jangka pendek, di sini baru kita masukkan nilai saldonya. Oke, kita ambil dari kolom neraca ya di sini. Berarti yang ini kita masukkan, ya berarti data ini. Oke, kita ambil di sini, kita masukkan ke dalam kelompok nama-nama akun yang kategori hutang jangka pendek. Oke, setelah kita masukkan nilai saldonya baru kita akan jumlahkan ini. Oke, setelah kita jumlahkan di sini dapat nilai sebesar 212.566.150. Ini adalah jumlah dari current liabilities. Oke, sekarang kita masuk yang long term liabilities. Oke, untuk long term liabilities di sini hanya ada 1 akun ya, yaitu dan kodenya 22.
jika current liabilities tadi kode akunnya awalnya 2121, maka untuk yang long term liabilities itu adalah kategori akun yang diawali dengan 22. Berarti di sini hanya ada akun satu, yaitu bank loans. Oke, dengan nominal di sini adalah 195 juta. Oke, kita masukkan di sini untuk bank loan. Nama akunnya bank loan. Kemudian nilainya tadi adalah 195 juta. Oke, karena hanya satu akun maka kita langsung masukkan jumlahnya di sebelah kanan. Oke, itu untuk yang long term liabilities. Sekarang kita masuk yang equity. Perhatikan catatan untuk equity. Untuk equity ini kita bukan mengambil data equity yang ada di neraca lajur. Tetapi equity yang kita butuhkan di sini adalah modal atau equity yang dihasilkan dari laporan perubahan modal atau yang laporan perubahan ekuitas yang sebelumnya kita selesaikan. Nah, jadi untuk equity di sini ini kita cukup mengambil dari Abdullah Equity yang 31 Desember ini. Berarti yang ini kita ambil. Oke. Di sini nama akunnya kita gunakan equity Abdullah Equity. Nah, nilainya sendiri kita ambil dari nilai laporan perubahan modal yang pada pertemuan kemarin kita sudah selesaikan. Berarti yang ini kita ambil 1.076.128.850. Yang ini kita masukkan ke sini. Oke ya, jadi sekali lagi untuk equity di laporan neraca ini jangan mengambil saldo equity yang ada di laporan neraca lajur. Tetapi nilai equity di laporan neraca itu kita mengambil nilai dari laporan perubahan modal yang telah kita hasilkan sebelum dibuatkannya neraca ini. Berarti yang ini kita ambil, kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan baru kita jumlahkan. Nilai jumlah current liabilities ditambah jumlah long term liabilities ditambah dengan equity Abdullah ini, Abdullah Equity ini. Maka di sini didapat nilai sebesar 1.483.695.000. Ini sudah sama jumlahnya. Oke, jika sudah sama ini bisa diartikan bahwa pembuatan laporan neraca ini sudah benar. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini membahas mengenai laporan neraca cukup. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya mengenai laporan arus kas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.